Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Fitri Kultimah dari mahasiswa kelas pendahuluan radiologi. Kali ini aku akan menjelaskan beberapa hal mengenai pendahuluan radiologi ini. Yang pertama, kita akan membahas radiografi. Jadi, radiografi itu apa sih? Radiografi adalah teknik pencitraan yang menghasilkan gambar dua dimensi dari bagian tubuh menggunakan sinar X. Mekanismenya sangat sederhana. Sinar X akan dipancarkan dari sumber dan melewati tubuh pasien. Struktur tubuh yang lebih padat seperti tulang akan menyerap lebih banyak sinar X, sedangkan jaringan lunak akan menyerap lebih sedikit. Sinar yang lolos menuju detektor akan membentuk gambar berdasarkan perbedaan intensitas. Dengan area yang lebih padat itu tampak putih dan area yang kurang padat itu tampak gelap. Seperti tulang nanti akan terlihat putih dibandingkan paru-paru atau jaringan lunak yang lainnya. Kemudian radiografi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, radiografi layar film. Radiografi layar film merupakan teknik konvensional menggunakan layar peka cahaya atau intensifying screen dan film radiografi. Menggunakan layar pendar atau scintillator yang mengubah sinar X menjadi cahaya tampak yang kemudian menampakkan gambar pada film. Film dikembangkan menggunakan larutan kimia, yakni developer and fixer, untuk menghasilkan gambar dengan butiran perak hitam pada emulsi film. Sistem ini memiliki resolusi tinggi tetapi memerlukan proses pengembangan manual. Yang kedua, ada radiografi terkomputasi atau CR yang menggunakan kaset digital berisi plat fosfor sebagai detektor. Gambar yang dihasilkan secara digital setelah plat fosfor dibaca oleh pembaca khusus atau CR reader. Pelat pencitraan dalam kaset menangkap energi sinar X. Saat dipindai oleh sinar laser, energi ini dirancang untuk memancarkan cahaya tampak yang diubah menjadi sinyal digital, menghasilkan gambar langsung dalam format digital. Di gambar pertama ini adalah layar konvensional, lalu yang kedua ini adalah pelat pencitraan pada CR. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam radiografi, yakni CCD, CMOS, TFT, dan AIC. Apa itu CCD? CCD itu adalah Charge Coupled Device, merupakan teknologi sensor gambar yang mengubah cahaya hasil interaksi sinar X dengan layar pengintensif menjadi sinyal elektronik. Efisiensinya terbatas karena kehilangan cahaya melalui lensa, namun memberikan kualitas gambar baik dengan dosis sinar X yang lebih tinggi. Lalu ada CMOS, yakni Complementary Metal Oxide Semiconductor, merupakan sensor alternatif yang lebih hemat daya dibanding dengan CCD, memiliki elektronik bawaan untuk membaca pixel, namun sedikit lebih berisik atau banyak noise-nya. Lalu ada TFT, yakni Thin Film Transistor, merupakan teknologi panel data untuk membaca sinyal dari detektor digital secara cepat dan akurat. Ini sering digunakan dalam radiografi digital langsung. Lalu ada AIC, yakni Automatic Exposure Control, di mana sistem ini merupakan sistem otomatis dalam radiografi untuk menyesuaikan dosis sinar X sesuai dengan kebutuhan gambar untuk mengurangi paparan radiasi berlebih. Biasanya, bahan AIC adalah selenium amorph. Lalu di sini ada perbedaan antara scintillator dengan intensifying screen. Scintillator itu fungsinya untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Sedangkan intensifying screen itu memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator sehingga mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Lalu untuk komposisinya, scintillator itu terbuat dari fosfor, sedangkan intensifying screen terbuat dari lapisan fosfor yang dilapiskan pada suatu bahan dasar seperti plastik atau kertas. Lalu di sini ada tabel perbedaan computed radiography atau CR dan sistem berbasis TFT. Mulai dari prinsip kerja, fleksibilitas, biaya awal, biaya operasional, kualitas gambar, efisiensi waktu, produktivitas, dan portabilitas. Bila kita lihat dari fleksibilitasnya, CR itu sangat fleksibel
dapat menghentikan kaset film konvensional. Sedangkan sistem berbasis TFT itu kurang fleksibel, umumnya stasioner meskipun ada model portable. Untuk biaya awal, CR relatif lebih murah dibandingkan dengan TFT. Sedangkan untuk biaya operasionalnya CR itu lebih tinggi dibandingkan dengan sistem berbasis TFT. Lalu kita lanjut ke contoh soal dan jawaban dari bab ini. Pertama, mengapa radiografi sinar X menghasilkan perbesaran pada objek yang diradiografi? Jawabannya adalah radiografi sinar X menghasilkan perbesaran karena sinar X yang berasal dari titik kecil di tabung sinar X menyebar saat menjauh dari sumber. Akibat penyebaran atau divergensi ini, berkas sinar yang terkolimasi menjadi lebih luas dan kurang intens. Semakin jauh jaraknya dari sumber, sehingga bayangan objek yang terbentuk di detektor menjadi lebih besar daripada ukuran asli objek. Untuk soal yang kedua, mengapa selenium amorf digunakan dalam sistem deteksi langsung? Selenium amorf digunakan karena kemampuannya untuk langsung mengubah sinar X menjadi muatan listrik, menghasilkan resolusi spasial yang tinggi. Lalu kita akan bahas ke materi berikutnya mengenai mamografi. Mamografi adalah teknik pencitraan menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar detail jaringan payudara, membantu mendeteksi kanker lebih awal. Mekanisme kerjanya, mamografi menggunakan tabung sinar X dengan anoda molybdenum dan atau rhodium untuk menghasilkan spektrum energi yang sesuai untuk jaringan lunak. Sinar X akan melewati payudara yang diratakan lalu ditangkap detektor untuk menghasilkan gambar yang detail. Faktor yang mempengaruhi dosis dari mamografi yang pertama adalah kecepatan reseptor film layar, kemudian film OD, kemudian tingkat SNR detektor digital, lalu ketebalan payudara dan komposisi jaringan itu sangat mempengaruhi penyerapan sinar X. Kemudian KV yang lebih tinggi atau HVL yang lebih tinggi. Nah, ini adalah gambar dari alat mamografi. Dan ini adalah prosedur pengambilan dari scan payudara, yakni biasanya pasien itu akan berdiri. Lalu di sampingnya ini ada gambar mamografi sisi atau craniocaudal dari sisi kiri. Lalu ada scan mamografi secara MLO atau mediolateral oblique dari sisi kiri. Nah, berdasarkan dari data Bapeten, masing-masing metode ini memiliki dosis yang berbeda. Untuk mamografi sisi atau cranial caudal dosisnya itu 1,6 mg. Untuk metode pemeriksaan mediolateral oblique itu dosisnya sekitar 1,8 mg. Jadi data ini berdasarkan standar dari Bapeten. Nah, ini adalah susunan film dalam mamografi. Lalu ada grafik yang dianalisis dari hasil scan. Yang pertama, ini adalah grafik karakteristik mamografi, kemudian grafik gradient film. Bagian-bagiannya ada linear, shoulder. Kemudian ada two. Two ini adalah bagian yang memiliki OD rendah atau optical density rendah, sehingga akan sangat sedikit berubah dengan paparan sinar hingga ambang batas. Lalu ada dosis kelenjar rata-rata. Dosis kelenjar rata-rata dihitung dengan rumus DG sama dengan DGN dikali X eksak, di mana X eksak adalah kerma udara kulit masuk dalam miligray dan DGN adalah faktor konversi kerma udara ke dosis kelenjar rata-rata dengan satuan miligray atau dosis per miligray, kerma udara yang masuk. Ruang ionisasi udara digunakan untuk mengukur kerma udara untuk KV, MAS, dan kualitas berkas yang diberikan. Sebelumnya, perhitungan ini melibatkan konversi ronsen ke radiografi di mana satuan DGN adalah mRad/R. Lalu kita akan bahas contoh soal dan jawaban dari
bab ini. Yang pertama, apa fungsi penambahan filtrasi tabung sinar X mamografi? Jawabannya adalah untuk meningkatkan distribusi energi spektrum keluaran mamografi dengan selektif, menghilangkan sinar X berenergi terendah dan tertinggi dari berkas sinar X. Yang kedua, apa saja komponen dari film layar mamografi? Jawabannya adalah kaset, layar yang mengintensifkan, dan film yang peka terhadap cahaya. Kemudian yang ketiga, apa saja standar internasional untuk mamografi? Jawabannya adalah standar internasional meliputi MQSA atau Mammography Quality Standard Act, DAS, EUREF atau European Reference Organization for Quality Assurance Screening and Diagnostic Service, lalu di Eropa. Lalu setelahnya ada IAEA, itu International Atomic Energy Agency untuk pedoman global. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai fluoroskopi. Fluoroskopi merupakan teknik pencitraan real-time yang menggunakan sinar X untuk menampilkan struktur internal tubuh di mana sinar yang ditangkap oleh lapisan fosfor akan dikonversi menjadi cahaya dan difokuskan untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi dengan dosis radiasi rendah. Dilengkapi kontrol exposure otomatis atau AIRC dan algoritma pengurang noise untuk meningkatkan ketajaman gambar. Selain itu, mode fluoroskopi yang bervariasi seperti mode berdenyut dan frame rate variabel menyesuaikan tingkat exposure sesuai dengan kebutuhan klinis untuk mempertahankan kualitas gambar sambil mengendalikan dosis radiasi. Jadi ada dua mode operasi dalam fluoroskopi, yakni fluoroskopi kontinu dan fluoroskopi berdenyut. Untuk fluoroskopi kontinu itu menghasilkan sinar X-ray kontinu yang biasanya menggunakan 0,5 hingga 6 mA. Lalu untuk fluoroskopi berdenyut, generator sinar X akan menghasilkan serangkaian pulsa sinar X pendek. Sistem fluoroskopi ini dapat menghasilkan 30 denyut per detik. Nah, ini adalah contoh gambar scan hasil dari alat fluoroskopi, yakni pasien menelan barium, jadi nanti di bagian sistem pencernaannya bisa dideteksi melalui fluoroskopi, dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada dosis yang diberikan oleh Bapeten mengenai standar berapa sih kita harus memberikan dosis pada area tertentu jika kita menggunakan fluoroskopi. Untuk abdominal angiogram, total kermanya itu 140 mg. Kemudian dosis area produknya itu 12 gray cm kuadrat. Untuk bagian-bagian lain bisa teman-teman baca sendiri ya. Lalu kita next. Kita bahas contoh soal dan jawaban dari bab ini. Yang pertama, apa tujuan utama dari Automatic Exposure Rate Control dalam sistem fluoroskopi? Tujuan dari Automatic Exposure Rate Control adalah untuk menjaga rasio signal to noise atau CNR yang konstan pada gambar fluoroskopi. Ini dicapai dengan mengubah tingkat exposure sinar X dan menyesuaikan MA dan KV sesuai dengan ketebalan jaringan pasien untuk memastikan kualitas gambar yang paling baik. Yang kedua, dalam prosedur fluoroskopi terdapat dua jenis laju paparan yang perlu diperhatikan. Laju paparan maksimal yang diizinkan secara normal dan secara khusus, berapakah besarnya? Jawabannya adalah laju paparan fluoroskopi maksimum yang diizinkan secara normal adalah 87,3 mg per meter atau 10 Or per meter. Sedangkan secara khusus adalah 175 mg per meter atau 20 Or per meter. Selanjutnya kita akan membahas computed tomography. Jadi, apa itu computed tomography? CT adalah metode pencitraan medis menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar irisan melintang 2 dimensi atau rekonstruksi 3 dimensi tubuh. Ada beberapa jenis akuisisi dalam CT. Yang pertama ada Scanned Projection Radiograph.
merupakan gambaran sinar X seluruh tubuh yang digunakan untuk perencanaan. Yang kedua, ada basic axial atau sequential acquisition, di mana gambar diambil irisan per irisan dengan pasien diam. Lalu ada helical atau spiral acquisition, di mana scanner akan berputar terus-menerus menghasilkan data berkesinambungan. Lalu ada cone beam acquisition, memanfaatkan sinar X berbentuk kerucut untuk volume gambar besar yang sering digunakan dalam kedokteran gigi. Lalu ada yang namanya cardiac CT, yakni pencitraan jantung dengan kecepatan tinggi yang sering disinkronkan dengan denyut jantung. Nah, ini adalah gambar dari noise power spectrum oleh CT. Noise power spectrum adalah alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik noise dalam gambar CT. Nah, NPS ini memberikan informasi tentang distribusi energi noise dalam beberapa frekuensi spasial. Dengan kata lain, NPS membantu untuk memahami bagaimana noise terdistribusi dalam gambar berdasarkan ukuran dan bentuk pola noise. CT berkembang melalui 3 generasi utama. Generasi pertama menggunakan satu detektor dan sinar X tipis bergerak maju mundur untuk setiap sudut rotasi dan membutuhkan waktu lama. Untuk generasi kedua, komputer tomografi ini memakai beberapa detektor dengan sudut kipas kecil untuk mempercepat proses dengan kombinasi translasi dan rotasi. Di generasi ketiga, komputer tomografi memiliki detektor berbentuk busur atau array penuh dan sinar kipas besar, memungkinkan rotasi penuh tanpa translasi sehingga menghasilkan gambar lebih cepat dan detail. Nah, ini adalah contoh gambar dari CT scanner jenis helix atau helical CT scanner. Lalu di sampingnya ini contoh hasil dari hasil CT scan. Ini ada abdomen, ada bone, ada brain, dan liver. Lalu kita bahas contoh dan jawaban dari bab ini. Yang pertama, apa keunggulan dari helical CT? Jawabannya adalah pemindahan cepat dan cakupan volumetrik luas sehingga mengurangi artefak gerakan. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi resolusi spasial pada CT? Yang pertama, ada distribusi titik fokus tabung sinar X, gerakan gantry, ukuran detektor dan pengambilan sampel, serta filter rekonstruksi. Lalu yang ketiga, apa itu combine atau reconstruction? Apa itu combine reconstruction? Combine reconstruction adalah teknik pemindahan CT yang menggunakan sinar X berbentuk kerucut untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari objek yang lebih besar. Lalu kita akan masuk ke bab terakhir, yakni dosimetri sinar X dalam proyeksi pencitraan dan CT. Ada beberapa hal yang dibahas dalam bab ini. Yang pertama adalah atenuasi sinar X dalam jaringan, yakni proses melemahnya sinar X saat melewati jaringan tubuh karena penyerapan dan hamburan, bergantung pada energi sinar X dan jenis jaringan. Yang kedua, ada metrik terkait dosis dalam radiografi dan fluoroskopi yang mengukur paparan dan dosis radiasi yang diterima pasien untuk memastikan keamanan dan efektivitas prosedur. Kemudian, perhitungan dosis Monte Carlo, simulasi berbasis komputer untuk menghitung distribusi dosis radiasi dengan akurasi tinggi menggunakan model statistik untuk menggambarkan interaksi sinar X dengan jaringan tubuh. Lalu ada istilah equivalent dose atau dosis setara. Dosis ini mengukur dampak biologis radiasi dengan memperhitungkan jenis radiasi dan sensitivitas jaringan atau organ yang dinyatakan dalam Sievert atau SV. Lalu yang kedua ada organ dose atau dosis organ yang menghitung jumlah energi radiasi yang diserap oleh organ tertentu selama prosedur sinar X. Lalu yang terakhir ada effective dose atau dosis efektif, merupakan ukuran resiko radiasi keseluruhan pada tubuh, menghitung kontribusi dari semua organ dan jaringan dengan mempertimbangkan sensitivitas masing-masing terhadap radiasi. Jadi equivalent dose itu faktor pembobotan radiasi VR, sinar X, dan sinar gamma. Meskipun dosis ekuivalen pada prinsipnya dapat dihitung dengan menggunakan faktor ini untuk menghasilkan satuan MSI atau millisievert MSV, hal ini tidak dianjurkan dalam dosimetri sinar X karena dapat menyebabkan kebingungan dengan dosis efektif.
Lalu di sini ada dosis organ pada prosedur sinar X. Jadi tidak sembarangan memberikan dosis, tetapi setiap bagian tubuh itu memiliki dosis yang berbeda. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Lalu yang terakhir ada effective dose. Effective dose ini satuannya adalah millisievert, di mana dia merupakan hasil dari perkalian dosis serat dalam milligray dikali dengan WT atau faktor pembobotan organ atau jaringan, yakni millisievert per milligray. Nah, di sini adalah contoh dosis yang diberikan oleh Bapeten untuk pengukuran CT, mulai dari abdomen, kemudian kardiak, chest, head, neck, dan urologi itu memiliki dosis yang berbeda. Lalu, ada contoh soal dari bab ini. Yang pertama, berapa nilai 1 gray dalam kaitannya dengan rat dan apa implikasinya dalam prosedur pencitraan medis? Jawabannya adalah 1 gray setara dengan 100 rat, di mana gray atau joule per kilo. Jika 1 gray energi diserap oleh jaringan, maka setiap kilogram jaringan tersebut menerima energi sebesar 1 joule. Lalu yang kedua, apakah perhitungan dosis organ memperhitungkan usia atau jenis kelamin pasien? Tidak. Perhitungan dosis organ dalam konteks pasien generik tidak memperhitungkan usia, jenis kelamin, ataupun ukuran tubuh pasien. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.